Oke, kita mau ngebahas satu topik yang kayaknya udah jadi legenda urban di dunia otomotif nih. Soal kelistrikan mobil BMW. Kenapa ya mobil ini reputasinya selalu dikait-kaitin sama masalah listrik? Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, kalimat ini pasti sering banget denger kan? Atau mungkin jokes soal dashboard BMW yang lampunya nyala semua kayak pohon Natal. Stereotip ini tuh udah nempel banget deh. Tapi beneran nggak sih mobil BMW itu serentan itu? Apa reputasinya ini sesuai dengan kenyataan? Atau jangan-jangan ada cerita lain di baliknya yang jarang orang tahu? Nah, ini yang mau kita cari tahu. Oke, petunjuk pertama buat mecahin misteri ini ada di sifat dasar mobilnya sendiri. Ini tuh bukan soal jelek atau bagus, tapi lebih ke konsekuensi dari sebuah mobil yang emang dirancang super canggih. Coba deh kita pikirin, di mobil BMW modern, hampir semuanya itu diatur sama komputer. Mulai dari kursi yang bisa ingat posisi duduk kita, sensor di mana-mana, lampu, iDrive, sampai sistem keselamatannya yang canggih abis. Logikanya simpel, makin banyak teknologi, ya makin banyak juga potensi masalah elektroniknya kan? Nah, biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Mobil Jepang itu biasanya dibuat dengan filosofi simpel dan andal. Modul elektroniknya nggak terlalu banyak. Beda banget sama BMW, yang dari dulu emang fokusnya ke teknologi, performa, dan kemewahan. Jadinya, ya jauh lebih kompleks. Otak dari semua kerumitan ini namanya CAN bus system. Gampangnya, bayangin aja ini tuh kayak sistem saraf di tubuh kita. Semua bagian mobil, dari sensor paling kecil sampai modul paling penting, itu semuanya ngobrol satu sama lain lewat jaringan ini. Dan disinilah seringnya drama dimulai, karena semuanya nyambung. Satu masalah kecil bisa jadi kayak efek domino. Misal, ada satu sensor parkir yang error. Sinyal ngaconya ini bisa bikin modul lain jadi bingung. Dan akibatnya, jreng, dashboard lo jadi rame sama lampu indikator. Padahal, sumber masalahnya cuma satu titik doang. Oke, petunjuk kedua. Ternyata, di balik semua kecanggihan itu, ada beberapa bagian inti yang luar biasa sensitif. Benar-benar sensitif. Dan percayalah, biang kerok yang paling sering terjadi tapi juga paling sering diabaikan adalah aki. Ya, beneran, aki mobil. BMW itu sensitif banget soal tegangan listrik. Kalau aki mobilnya udah mulai lemah sedikit aja, gejalanya bisa aneh-aneh banget. Sensor bisa ngasih sinyal error palsu, lampu-lampu di dashboard nyala sendiri, fitur-fitur tiba-tiba nggak jalan. Dan yang bikin pusing, seringnya pas akinya diganti baru, semua masalah gaib itu langsung hilang seketika. Saking krusialnya kondisi aki, BMW bahkan sampai bikin sistem manajemen baterai sendiri loh yang tugasnya mantau kesehatan aki non-stop. Ini bukti kalau suplai listrik yang stabil itu harga mati buat mobil ini. Selain soal aki, BMW itu juga dipenuhi sama sensor. Buat kenyamanan dan keamanan sih oke banget ya. Tapi, setiap sensor itu adalah satu lagi potensi titik masalah. Begitu satu sensor ngaco, sistem pasti bakal langsung ngasih tahu kita lewat dashboard. Nah, yang terakhir, ayo kita bahas dua faktor dari luar yang perannya gede banget. Cara mobil dirawat dan, ya, umurnya. Begini, ngerawat BMW itu nggak bisa sembarangan. Mobil ini butuh alat diagnosa khusus, software yang pas, dan yang paling penting, teknisi yang benar-benar ngerti cara kerja sistemnya yang rumit. Kalau dibawa ke bengkel yang nggak spesialis, kadang bukannya beres, malah bisa nimbulin masalah listrik baru. Dan tentu saja, faktor yang paling masuk akal tapi sering kita lupain, usia. Kita tahu kan, banyak banget BMW yang ada di jalanan Indonesia, itu mobil second yang umurnya udah nggak muda lagi. Ya, sama aja kayak semua barang elektronik, komponen di mobil juga menua. Waktu mobil masih baru, semuanya prima. Masuk umur 5 tahun lebih, konektor-konektor bisa mulai korosi. Di atas 10 tahun, wah, kabel-kabelnya bisa jadi getas. Modul elektroniknya juga performanya udah mulai turun. Ini proses alami yang terjadi di mobil manapun, apalagi mobil yang sekaya BMW fiturnya. Oke, setelah kita lihat semua faktor tadi dari A sampai Z, sekarang waktunya kita ambil kesimpulan. Jadi, bener nggak sih mitos itu? Jadi, intinya gini, masalah kelistrikan di BMW itu biasanya bukan cuma karena satu hal, tapi kombinasi dari banyak faktor. Teknologinya yang super kompleks, sistemnya yang saling nyambung, sensitivitasnya sama aki, jumlah sensor yang bejibun, plus faktor perawatan dan usia. Ini tuh sebenarnya bukan cacat desain loh. Anggap aja ini adalah sebuah konsekuensi. Harga yang harus dibayar buat dapat mobil dengan teknologi, kenyamanan, dan performa yang luar biasa. Sistem yang rumit, ya nuntut perawatan yang presisi juga. Nah, setelah dengar semua penjelasannya, pertanyaannya aku balikin lagi ke kalian. Menurut kalian gimana? Apakah BMW itu emang mobil yang bermasalah?
Atau sebagian besar masalahnya muncul karena faktor perawatan yang kurang pas dan juga usia mobilnya? Coba direnungkan.